Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sosok pemuda itu masih berdiri dengan tangan yang diletakkan di belakang punggung. Raut wajahnya masih datar. 10 penjaga gerbang penguasa kota saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Dalam posisi berlutut, darah juga terus mengalir dari sudut bibir mereka. Orang-orang kota siang yang masih berkumpul di sekitar alun-alun, kini bergerak mendekat ke kediaman penguasa kota. Mereka tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan Patriark Qin dan yang lainnya. Tontonan di tempat itu jauh lebih menarik. Tuan Muda Qin benar-benar nekat. Dia bahkan berani mendatangi kediaman penguasa kota. Apa kamu buta? Dengan kekuatan bertarungnya yang di luar dugaan, wajar baginya untuk datang meminta penjelasan kepada penguasa kota. Setelah sekian lama, aku baru melihat ada orang yang berani menekan penjaga kediaman penguasa kota. Orang-orang itu kembali berdiskusi. Ada yang menyebut Qin San nekat, namun sebagian besar kagum dengan keberaniannya. Anak muda, apa kamu kira kediaman penguasa kota mudah untuk ditindas? Suara yang dialiri energi spiritual terdengar menggema dari dalam kediaman penguasa kota. Tidak lama kemudian, dua sosok berjalan berdampingan dari arah dalam kediaman siang. Satu adalah pria paruh baya, sementara satunya lagi adalah pria tua dengan jenggot yang disanggul. Dia adalah penguasa kota, Xiang Lu, dan ahli formasi spiritual tingkat 2, He Liang. Ahli formasi ini sengaja dipekerjakan penguasa kota untuk menguatkan fondasi keluarga Xiang. Mereka terus berjalan ke arah gerbang. Melihat dua orang itu, Qin San menyipitkan matanya dan mulai menekan aura tubuhnya. Para penjaga yang awalnya mengalami tekanan yang luar biasa merasa lega. Mereka langsung berdiri dan menyapa Xiang Lu dan He Liang. "Kalian mundur," kata Xiang Lu singkat ke para penjaga itu. Dia tahu, ke-10 orang itu hanya akan menjadi mayat jika terjadi pertarungan dengan Qin San. Dia sudah menyaksikan langsung bagaimana kuatnya pemuda 14 tahun itu. 10 bahkan 100 kultivator alam pengumpulan Qi tingkat 9 puncak hanya akan menjadi semut di depannya. Anak muda, aku tidak tahu apa yang membawamu ke sini dengan niat membunuh yang begitu tinggi. Kamu bahkan berani menekan para penjaga gerbang kediamanku, kata Xiang Lu yang berhenti di jarak 10 meter dari tempat Qin San berdiri. Tuan Xiang, apa kamu tidak ingin menjelaskan kenapa hal seperti ini terjadi pada keluarga Qin tanpa pencegahan dari kediaman penguasa kota? Setauku, kami keluarga Qin tidak pernah telat membayar pajak. Kami memiliki hak untuk mendapat perlindungan darimu dari hal-hal seperti tadi, kata Qin San menjawab pertanyaan Xiang Lu. Xiang Lu hanya mendengus mendengar hal itu. Apa kamu tahu, jika dua orang yang sudah kamu bunuh berasal dari ibu kota, satu orang dari kerajaan Ying dan satunya lagi dari sekte Aula Langit. Saya bahkan tidak mampu menanggung tekanan dari latar belakang kedua orang itu, kata Xiang Lu yang masih mempertahankan wajah ramahnya. Padahal hatinya, saat ini sangat marah. Namun dia berusaha mempertahankan keramahannya sebagai penguasa kota. Dia tahu, saat ini mereka sedang diawasi ratusan ribu pasang mata warga kota Siang. Jika keluarga Siang kehilangan kepercayaan dari warga kota Siang, hal itu akan berdampak pada pemasukan kediaman penguasa kota. Hal yang membuat keluarga Siang bisa berkembang pesat dibanding keluarga lainnya. Karena mereka memiliki sumber daya berlimpah dari pajak yang dipungut ke keluarga-keluarga yang ada di kota Siang. Qin San mengangkat bibir atasnya. Dia terlihat tersenyum. Namun faktanya saat ini dia berusaha menekan niat bertarungnya. Dia tahu, Xiang Lu hanya membuat alasan yang dibuat-buat agar tetap dipercaya oleh para pembayar pajak itu. Apa hanya ini penjelasan yang bisa Tuan Xiang berikan? Kata Qin San. Penjelasan apa lagi yang kamu butuhkan? Anak muda,
Aku tahu kamu memiliki masa depan cerah dengan kekuatan tempur yang kamu perlihatkan. Tapi ingatlah, di atas langit masih ada langit. Jika kamu tidak memiliki kepentingan lain, pergilah dari sini. Anggap saja aku sudah melupakan apa yang sudah kamu lakukan pada penjaga gerbang kediamanku, kata Xiang Lu yang kedengarannya mulai memprovokasi Qin San. Xiang Lu sebenarnya sudah dalam kondisi siap bertarung. Namun sebagai penguasa kota, dia butuh alasan kuat untuk membunuh jenius seperti Qin San. Sepertinya, kalian sama sekali tidak ingin memberikan penjelasan yang memuaskan untuk keluarga Qin. Setelah mengatakan itu, Qin San melepaskan auranya. Swus, wus. Aura agung menyeruak keluar dari tubuh Qin San. Sorot matanya dipenuhi niat membunuh. Melihat Qin San yang terpancing, Xiang Lu tersenyum tipis. Sejak tadi, dia memang berharap pemuda di depannya ini memulai pertarungan. Dengan begitu, dirinya tidak perlu alasan untuk bertindak. Keluarga Xiang sebenarnya adalah salah satu yang sejak dulu menekan keluarga Qin. Ayah Qin San, Qin Yan, adalah salah satu korban tekanan keluarga Xiang. Keluarga Xiang tidak akan pernah membiarkan seseorang yang berpotensi melampaui mereka untuk tetap hidup. Qin Yan bahkan harus meninggalkan kota Xiang untuk berkelana karena menjadi target keluarga Xiang. Saat Qin Yan kembali ke kota Xiang, mereka kembali berusaha menghabisi Qin Yan. Sayangnya usaha mereka kala itu dihalangi oleh seorang wanita cantik. Wanita itu bahkan menghajar penguasa kota saat itu, Xiang Mu, hingga harus terbaring lama. Dia juga memperingatkan keluarga Xiang untuk tidak mengganggu keluarga Qin. Setelah 13 tahun berlalu, keluarga Xiang sebenarnya memiliki keyakinan jika wanita itu sudah pergi jauh dari kota Xiang. Namun mereka tidak ingin mengambil resiko. Mengetahui perselisihan keluarga Yun dan keluarga Qin, mereka pun berharap bisa meminjam tangan keluarga Yun untuk menghabisi keluarga Qin. Mereka berharap keluarga Qin setidaknya bisa terusir dari kota Xiang. Apalagi keluarga Qin selalu menjadi ancaman bagi keluarga Xiang, setelah beberapa generasi selalu melahirkan jenius yang berbakat. Namun selama ini, mereka berhasil mengatasinya. Beberapa generasi keluarga Qin yang berbakat sukses mereka lenyapkan. Jika tidak dibunuh, setidaknya akan mereka lukai hingga kesulitan lagi untuk berkembang jauh. Qin San tidak lagi ingin berbalas kata. Dengan teknik langkah dewa dia langsung menyerang ke arah Xiang Lu. Melihat kecepatan Qin San, Xiang Lu dengan cepat mengalirkan energinya. Sepersekian detik berikutnya, dua bayangan yang bertukar pukulan terlihat samar. Setelah bertarung beberapa sesi, keduanya sama-sama terpukul menundur. Qin San mundur 5 langkah, sementara Xiang Lu hanya mundur 3 langkah. Qin San masih mempertahankan raut wajah datarnya. Sementara Xiang Lu terlihat keheranan. Dia sebenarnya merasakan tekanan luar biasa setelah bertukar pukulan beberapa sesi dengan Qin San. Anak ini memang berbakat. Dia bahkan bisa mengimbangiku, pikirnya sambil menahan rasa sakit pada pergelangan tangannya. Hanya beberapa kali tarikan nafas, Qin San kembali bergerak. Kali ini dia mengaktifkan kekuatan tubuh raja miliknya. Xiang Lu yang merasakan adanya perbedaan aura dari tubuh Qin San dari sebelumnya, meningkatkan kewaspadaannya. Dia tidak mengira, prajurit surgawi tingkat 6 awal, bisa memiliki kekuatan bertarung seperti ini. Qin San tiba di depan Xiang Lu dengan menyeret tinjunya. Duar, krak, benturan dua energi menghasilkan ledakan dan gelombang kejut. Namun sepersekian detik berikutnya, pria berjubah hijau terlempar puluhan meter dan berhenti saat tubuhnya terbentur ke batang pohon besar. Xiang Lu merasakan sakit yang luar biasa dari lengan kanannya. Dia susah payah berdiri, tulang lengan kanannya kini patah. Kamu berani melukaiku, kamu akan mati, pekik Xiang Lu dengan marah. He Liang yang melihat itu langsung berlari dan berdiri di samping penguasa kota. Kamu memiliki kekuatan yang hebat anak muda. Tapi sayang kamu terlalu sembrono, kata He Liang sambil menatap Qin San dengan sorot mata merendahkan. Sebagai ahli formasi spiritual tingkat 2, He Liang wajar
memiliki temperamen sombong. Kemanapun dia pergi, dia akan dihargai. Qin San menatap He Liang dengan bingung. Sejak tadi Qin San melepaskan indera spiritualnya, dia tahu masih ada satu orang alam elemen di kediaman penguasa kota, namun bukan orang di depannya. Dari mana kepercayaan diri orang ini, pikir Qin San. Dia tahu, He Liang hanya prajurit surgawi tingkat 9 awal. Namun Qin San malas memikirkannya. Karena orang itu menghalangi dirinya, berarti dia juga adalah musuh. Saat Qin San akan kembali bergerak, He Liang tiba-tiba mengangkat tangannya. Aktifkan, gumam He Liang dalam hati. Swus, wus. Beberapa titik di kediaman penguasa kota mengeluarkan cahaya dengan lapisan energi Qi. Cahaya itu kemudian membentuk kubah besar menutupi kediaman penguasa kota. Aktifkan, gumam He Liang lagi. Di atas langit, saat ini sebuah bayangan tongkat besar menggantung. Tongkat itu bersinar terang memancarkan tekanan yang luar biasa. He Liang kemudian membagi kontrol formasi menyerang di kediaman penguasa kota itu ke Xianglu. Dengan tingkatan alam kultivasinya, serangan formasi itu akan lebih kuat dengan gabungan Xianglu dan He Liang. Qin San yang menyaksikan itu, tidak merubah raut wajahnya. Xianglu dan He Liang bahkan dibuat kebingungan dengan reaksi yang diperlihatkan Qin San. Mereka mengira, bisa melihat raut wajah panik dari Qin San. Sayangnya, jangankan panik, Qin San malah tersenyum mengejek. Matilah, teriak Xianglu, yang kemudian mengalirkan energi Qi-nya ke formasi bersamaan dengan kekuatan jiwa yang dilepaskan He Liang. Tongkat besar yang tergantung di langit, jatuh dengan kecepatan tinggi ke tempat Qin San berdiri. Mereka berdua yakin bisa melenyapkan Qin San melalui serangan ini. Apalagi, He Liang juga telah mengaktifkan formasi pertahanan yang disertai pembatas untuk mengurung Qin San. Duar, tongkat meluncur dengan kecepatan tinggi menabrak Qin San yang hanya berdiri diam. Tubrukan itu menghasilkan ledakan yang membentuk awan debu. Qin San berdiri kokoh di balik awan debu yang menutupi area tempatnya berdiri. Tubuhnya berbalut cahaya yang berpola. Saat formasi menyerang milik kediaman penguasa kota diaktifkan, Qin San juga diam-diam membangun formasi pertahanan spiritual tingkat 3. Teknik pertahanan sisik naga. Dia bahkan menyusun teknik pertahanan tingkat nirwana itu sebanyak 3 kali. Teknik pertahanan sisik naga ini telah berhasil disempurnakan oleh Qin San selama 6 bulan ini menjadi formasi spiritual tingkat 3. Serangan formasi spiritual tingkat 2 yang dilepaskan gabungan kekuatan kultivasi Xianglu dan kekuatan jiwa He Liang akhirnya bisa dipatahkan. Tongkat itu hanya bisa menghancurkan lapisan ketiga formasi pertahanan sisik naga. Sementara lapisan kedua dan lapisan pertama masih kokoh dengan cahaya yang berpola. He Liang dan Xianglu yang menyaksikan itu terperanjak dari tempatnya. Mereka tidak menduga, Qin San mampu membangun formasi pertahanan yang begitu kokoh. Dia ahli formasi spiritual tingkat 3. Tidak mungkin, He Liang bergumam dengan raut wajah kaget dan kagum. Dia belum pernah menemukan ahli formasi spiritual semuda Qin San. He Liang yang usianya hampir 100 tahun bahkan baru bisa menyusun formasi spiritual tingkat 2. Aktifkan lagi, pekik He Liang sambil mengirimkan transmisi suara ke Xianglu untuk menggunakan lebih banyak energi spiritual untuk menjalankan formasi menyerang. Keringat di kening He Liang nampak mulai mengalir. Dia mencurahkan kekuatan jiwanya dengan maksimal. Saat tangannya diangkat ke langit, tongkat besar dan lebih terlihat padat dengan aura tekanan yang lebih besar kembali muncul di langit. Qin San mengangkat tangannya, kemudian mengibaskan. Tongkat runtuh, disertai serangan balik ke He Liang. Duar, jeder. Darah segar keluar dari mulut He Liang, efek dari serangan balik formasinya yang dihancurkan oleh Qin San. Hanya butuh beberapa menit bagi Qin San untuk memecahkan formasi yang He Liang dirikan. Tidak lama, sosok orang tua dengan jenggot putih dan rambut yang tergurai muncul di samping He Liang dan Xianglu. Dia adalah penguasa kota sebelumnya, Xiangmu, ayah dari Xianglu. Menyaksikan Qin San meruntuhkan formasi yang didirikan He Liang,
membuatnya harus menampakkan diri lebih cepat. Anak muda, keluarga Qin dan keluarga Xiang tidak memiliki permusuhan yang mendalam. Akhiri saja sampai di sini. Keluarga Xiang akan memberikan kompensasi atas penjelasan yang kamu tuntut. Xiang Mu mencoba bernegosiasi dengan Qin San. Dia tidak yakin, bahkan jika dirinya turun tangan, bisa mengalahkan Qin San. Melihat keahlian Qin San di formasi, membuatnya mencari cara agar pertarungan ini tidak berlanjut. Xiang Mu memperkirakan, jika mereka bertiga pada akhirnya melanjutkan pertarungan, meskipun bisa mengalahkan Qin San, tetap akan ada pengorbanan besar dari keluarga Xiang. Hal itu malah membuka peluang keluarga lain memanfaatkan situasi. Sayangnya, yang mereka singgung adalah Qin San, pemuda yang belum pernah menyelesaikan masalah dengan kompensasi. Qin San yang mendengar itu hanya tersenyum menghina. Sejak awal, dia memang masih menunggu satu orang alam elemen. Orang itu akhirnya keluar dan langsung menawarkan kompensasi. Siapa orang tua ini? Kenapa dia seperti memiliki keputusan tertinggi di kediaman penguasa kota, pikirnya. Melihat Qin San hanya bergeming, Xiang Mu melanjutkan penawarannya. Aku tahu, kamu kuat. Tapi kalau kamu memaksakan pertarungan ini, yakinlah, kamu belum tentu dapat meruntuhkan kediaman Xiang. Xiang Mu sudah hidup lebih dari 100 tahun. Dia sudah menghadapi musuh dengan berbagai karakter. Namun saat ini, menghadapi Qin San dia sama sekali tidak dapat menebaknya. Qin San seperti jurang tak berujung. Wajahnya tenang tanpa rasa takut, meskipun berhadapan dengan berbagai bahaya. Sementara itu, orang-orang di luar kediaman penguasa kota saat ini sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Formasi pembatas yang dibangun He Liang telah menghalangi pandangan dan indera spiritual mereka. Apa menurutmu, Qin San bisa mengalahkan penguasa kota? Apa kamu kira keluarga Xiang menjadi penguasa kota selama ratusan tahun hanya karena keberuntungan? Kali ini, Qin San nampaknya akan menemui masalah. Benar juga, bahkan kabarnya selama keluarga Xiang jadi penguasa kota, belum pernah ada yang berani menyerang kediaman mereka. Berbagai diskusi bermunculan di luar kediaman penguasa kota. Di dalam kediaman penguasa kota, Qin San masih berdiri diam. Dia sama sekali belum merespon perkataan Xiang Mu. Melihat sikap cuek Qin San, Xiang Mu menyunggingkan senyum palsu. Aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Xiang Mu. Mungkin kamu pernah dengar. Meskipun kedengaran ramah, namun perkenalan diri Xiang Mu terkesan mengancam. Dia dikenal warga Xiang saat berkuasa sebagai penguasa kota yang kejam. Qin San yang mendengar nama orang di depannya, menyipitkan matanya. Niat membunuh pada dirinya malah semakin membumbung tinggi saat mendengar nama Xiang Mu. Qin San ingat, kakeknya pernah bercerita, salah satu orang yang pernah menekan ayahnya karena bakatnya adalah orang ini. Baguslah kamu masih hidup, aku bisa membalaskan dendam ayahku, kata Qin San. Saat ini Qin San mengeluarkan pedang panjang dari cincin ruangnya. Pedang berwarna hitam itu bergetar saat Qin San mulai menyalurkan energi Qi-nya. Merasakan niat membunuh dari Qin San, Xiang Mu tahu saat ini tidak ada lagi jalan damai antara keluarga Xiang dan Qin San. Apa kamu kira, keluarga Xiang memiliki fondasi yang lemah, katanya dengan marah. Di tangannya saat ini, tiba-tiba muncul tongkat panjang berwarna coklat yang ujungnya terdapat bilah berbentuk belati. Itu adalah senjata spiritual hitam bintang 5. Xiang Lu juga mengeluarkan senjata spiritualnya berupa kapak besar. Meskipun tingkatannya masih lebih rendah dari senjata milik ayahnya. Kapak besar itu adalah senjata spiritual hitam bintang 4. Orang-orang ini benar-benar menikmati hidupnya sebagai penguasa kota, pikir Qin San saat melihat senjata spiritual milik ayah dan anak keluarga Xiang. Tuan He, kamu mundur dulu, perintah Xiang Mu. Dia akan meladeni Qin San dalam pertarungan ini, sementara He Liang hanya memiliki basis kultivasi yang rendah. Sepersekian detik berikutnya, Xiang Mu dan Xiang Lu bergerak menyerang duluan ke arah Qin San. Sus, sus. Qin San yang merasakan bahaya dari serangan gabungan ayah dan anak itu mulai waspada.
Pedang di tangannya dipegang erat. Dia siap menyambut serangan Xiang Mu dan Xiang Lu. Pertarungan jarak dekat dengan senjata spiritual akhirnya terjadi. Qin San meladeni mereka dalam pertarungan itu. Duar, duar. Ketiga orang itu meninggalkan bayangan masing-masing saat terus bergerak menyerang dan menghindar. Qin San dapat mengimbangi kecepatan dua alam elemen itu karena menguasai langkah dewa. Pertarungan jarak dekat menggunakan senjata spiritual antara dua kultivator alam elemen tingkat 2 awal dan alam elemen tingkat 4 awal dengan prajurit surgawi tingkat 6 awal berlangsung sengit. Jubah Qin San saat ini terlihat compang-camping. Pakaiannya sudah ternoda dengan darahnya sendiri. Meskipun memiliki kekuatan bertarung yang hebat, tetap saja yang dihadapinya saat ini jauh di atas alam kultivasinya. Qin San terus menghindar sambil sesekali melancarkan serangan balik. Sementara duo ayah dan anak tidak mengendurkan serangan mereka. Duar, jeder. Suara benturan senjata spiritual menimbulkan dengungan dan distorsi energi di tempat itu. Siluet bayangan ketiga orang itu terus bergerak disertai dengan beberapa kali percikan darah. Selang beberapa puluh menit ketiga orang itu terpisah. Saat ini Qin San terlihat memperlihatkan darah yang menetes dari beberapa bagian tubuhnya. Sementara kedua anak dan ayah tidak dalam kondisi yang lebih baik. Tubuh mereka juga dipenuhi luka. Energi mereka ikut terkuras setelah bertarung lebih dari 30 menit. Qin San benar-benar memberikan perlawanan yang berarti bagi mereka berdua. Anak ini benar-benar sulit dilawan, gumam Xiang Mu. Keraguan bahkan mulai menghinggapi hati Xiang Lu. Kerutan di wajahnya terlihat bertambah. Di belakang mereka, saat ini berdiri puluhan prajurit surgawi berbagai tingkatan dari keluarga Xiang. Awalnya, baik Xiang Lu maupun Xiang Mu yakin bisa mengatasi Qin San dengan formasi menyerang yang diaktifkan oleh He Liang. Mereka tidak menduga jika Qin San juga seorang ahli formasi. Bahkan memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari He Liang. Qin San tetap berdiri di tempatnya. Dia sama sekali tidak menunjukkan raut wajah kelelahan apalagi ketakutan. Melihat anggota keluarga Xiang yang sudah berkumpul, Qin San sama sekali tidak peduli. Amarah makin membumbung tinggi di hatinya. Dia tidak akan tenang meninggalkan kediaman keluarga Qin jika orang-orang itu masih dibiarkan hidup. Pil energi emas di dantiannya terus menyemburkan energi murni dan menyembuhkan luka-luka ringan di tubuhnya. Bagi seorang kultivator di alam prajurit surgawi, luka kecil tidak berarti apa-apa. Pil energi mereka akan menyembuhkan sendiri luka-luka itu. Bedanya, ada yang bisa melakukan dengan cepat, ada yang butuh waktu lama jika tidak dibantu dengan pil spiritual penyembuhan. Namun Qin San adalah kultivator yang diberkahi. Dia memiliki akar spiritual kaisar. Pil energinya berwarna emas dan memiliki energi yang lebih murni. Xiang Mu akhirnya meminta He Liang kembali mengaktifkan formasi pertahanan, sekaligus menyerang yang dimiliki kediaman penguasa kota. Formasi itu adalah formasi terakhir yang belum diaktifkan sekaligus kartu truf kediaman penguasa kota. Kabarnya, formasi itu didirikan oleh seorang ahli formasi spiritual tingkat 4. Formasi itu sudah bertahan ratusan tahun dan belum pernah digunakan. Aktifkan. He Liang segera menyalurkan kekuatan jiwanya dan mengaktifkan formasi itu. Suara harimau menggelegar di atas kediaman penguasa kota. He Liang kemudian meminta semua kultivator di kediaman penguasa kota yang berada di alam prajurit surgawi ke atas untuk menyalurkan energi Qi-nya ke formasi. Bayangan harimau yang awalnya masih sangat samar kini lebih nyata. Sosok besarnya memancarkan aura penekanan ke arah Qin San. Sus, sus. Qin San merasakan bahaya dari aura yang ditimbulkan dari formasi ini. Qin San saat ini mulai tidak yakin bisa mengatasi formasi yang diaktifkan secara gabungan oleh alam elemen dan prajurit surgawi. Energi dari pil energi emasnya mengalir dengan deras. Pagoda 9 tingkat yang masih berbentuk samar di pusat energinya juga bergetar hebat. Aura agung penuh kekerasan menyeruak keluar dari tubuhnya. Dari tangan kanannya darah masih menetes membasahi pedang panjang yang digenggam erat. Di sisi penguasa kota,
Mereka semua yakin Qin San tidak akan bisa mematahkan formasi dan menahan kekuatan formasi yang mereka gerakkan bersama. Bahkan alam elemen tingkat 6 akan kesulitan menanggung kekuatan penghancur dari formasi yang digerakkan dengan gabungan kekuatan 20-an orang itu. Harimau besar dengan mata menyala terlihat berdiri gagah di atas kediaman penguasa kota. Dia memandang rendah pemuda dengan jubah compang-camping di bawahnya. Qin San menyipitkan matanya sambil mendongak dan menatap harimau yang memandang rendah dirinya. Dari sorot matanya, niat membunuh membumbung tinggi. Jika harimau ini adalah binatang spiritual nyata, hatinya akan goyah jika merasakan niat membunuh yang dipancarkan tatapan Qin San. Hancurkan! Siang Mu berteriak dan diikuti gerakan bersama oleh anggota keluarga Siang. Ngaum! Harimau itu meraung dan menerjang ke bawah ke arah Qin San. Tubuh besarnya bahkan bisa menghancurkan apapun yang ditabraknya. Bunuh! Qin San berteriak sambil menggenggam pedang panjang di tangannya. Sepersekian detik berikutnya pedangnya diayunkan ke arah harimau besar itu. Pedang pembelah langit, gumamnya dalam hati. Slash, swoosh. Energi pedang yang mengandung energi besar dan aura kekerasan yang kental menyeruak keluar mengarah ke harimau besar dengan kecepatan tinggi. Qin San kemudian mengangkat tangan kirinya ke langit. Ratusan badai yang berbentuk pedang terbentuk di atas harimau besar itu. Dua serangan sekaligus saat ini diluncurkan Qin San untuk menangani formasi ini. Dia tidak yakin bisa menghancurkan serangan yang dihasilkan dari formasi itu dengan hanya mengandalkan teknik pedang pembelah langit miliknya. Meskipun teknik itu adalah teknik surga, tetap saja kekuatannya terbatas karena basis kultivasi Qin San yang masih terlalu rendah. Dua kekuatan besar saat ini berhadapan di atas kediaman penguasa kota. Harimau besar itu dikepung oleh serangan ganda Qin San. Duar, duar. Benturan dua kekuatan itu menimbulkan percikan energi yang begitu kuat. Di atas kediaman penguasa kota, kekuatan formasi yang membentuk harimau besar menguap bersama serangan ganda yang dilancarkan Qin San. Namun saat ini, kondisi Qin San lebih memprihatinkan. Wajahnya sudah sangat pucat, energinya sudah benar-benar terkuras. Kali ini dia hanya bisa mengandalkan energi yang tersisa di pil energi berwarna emas di pusat energinya. Tidak kusangka, aku ternyata masih sangat lemah. Pikirnya sambil menatap orang-orang kediaman penguasa kota dengan kemarahan. Dia marah dengan dirinya sendiri, yang masih terlalu lemah untuk melindungi keluarga Qin. Qin San melepaskan kekuatan jiwanya. Sepersekian detik berikutnya, menggunakan energinya yang tersisa dia menghilang dari tempatnya berdiri. Jangan biarkan dia melarikan diri, teriak Siang Mu. Siang Lu dan anggota keluarga Siang langsung bergerak mengejar Qin San. Sayangnya formasi pembatas yang didirikan di kediaman itu sama sekali tidak dapat menghalau Qin San. Formasi penghalang hanya diaktifkan dengan kekuatan jiwa Heliang. Hal itu membuat formasi penghalang itu sangat mudah ditembus oleh Qin San. Bayangan putih kini terlihat bergerak cepat meninggalkan kediaman penguasa kota. Di belakangnya, puluhan orang sedang mengejar, juga dengan kecepatan tinggi. Hentikan, jangan dikejar lagi. Siang Mu mengirimkan transmisi suara ke orang-orang kediaman penguasa kota yang melakukan pengejaran. Siang Mu khawatir, Qin San masih memiliki kekuatan untuk melawan balik. Sangat berbahaya jika bertarung dengan Qin San di luar kediaman penguasa kota. Formasi menyerang yang diaktifkan sebelumnya hanya bisa digunakan di dalam kediaman penguasa kota. Saat bertarung tanpa menggunakan formasi, Siang Mu sudah merasakan kekuatan bertarung Qin San yang luar biasa. Penonton yang masih berkumpul di sekitar kediaman penguasa kota kembali ribut. Setelah melihat sosok bayangan putih yang melarikan diri dari kejaran orang-orang penguasa kota, diskusi antara penonton kembali pecah. Meskipun tidak menyaksikan langsung kejadian di dalam kediaman penguasa kota karena formasi pembatas yang diaktifkan, namun mereka punya spekulasi masing-masing. Qin San terus berlari ke arah kediaman keluarga Qin. Saat dia merasakan aura yang mengejarnya sudah hilang, Qin San baru dapat bernafas lega. Dia sebenarnya benar-benar sudah kehabisan energi.
Sisa-sisa energinya sudah digunakan saat melepaskan kekuatan jiwanya untuk menerobos formasi penghalang dan menggunakan langkah dewa untuk melarikan diri. Wajahnya saat ini sangat pucat. Dia memaksakan dirinya menyeret kakinya ke gerbang kediaman Qin. Tuan muda, orang-orang kediaman Qin yang menjaga gerbang yang melihat Qin San berjalan tertatih langsung berlari dan memapahnya dengan cepat dan di bawah masuk ke kediaman Qin. Qin San masih sempat menyunggingkan senyum. Sebelum benar-benar jatuh pingsan, dia dibawa masuk ke daerah terlarang kediaman Qin. Patriark Qin bersama penatua lainnya, kini sudah berkumpul kembali di kediaman Qin. Mereka hanya membutuhkan waktu singkat membersihkan keluarga Wang dan cabang keluarga Yun yang tersisa. Patriark Qin bersama Lu Ming dan 5 penatua sedang berdiri mengelilingi Qin San yang saat ini terbaring lemah di ranjang batu. Setelah memeriksa kondisi Qin San, Patriark Qin menghembuskan nafas lega. Dia tidak menemukan luka serius di tubuh Qin San. Situasi kota Xiang saat ini berubah total. 2 keluarga yang selama ini cukup mendominasi di kota Xiang telah lenyap dalam waktu singkat. Penguasa kota juga nampak pasif setelah serangan yang dilakukan Qin San di kediaman mereka. Keluarga Qin juga tertutup rapat, tidak membiarkan siapapun mendekati kediaman mereka dalam jarak 200 meter. Sepekan telah berlalu sejak pertarungan besar di alun-alun kota dan kediaman penguasa kota. Di kediaman penguasa kota, saat ini 20-an orang sedang berkumpul di aula. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Xiang Mu. Sudah sejak lama dia tidak terlibat dalam urusan keluarga. Namun sejak kemunculan Qin San, dia kembali berperan aktif. Apa orang-orang kita sama sekali tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari kediaman Qin? Kata Xiang Mu dengan marah. Sudah sepekan sejak kediaman mereka diserang. Namun dia sama sekali tidak tahu kondisi Qin San. Dia sebenarnya ingin melakukan serangan balik ke kediaman Qin namun ragu karena tidak mengetahui dengan pasti kondisi Qin San. Mereka benar-benar dalam kondisi pasif. Yang bisa mereka lakukan saat ini adalah bertahan di kediaman sendiri. Saat Qin San melarikan diri, mereka tidak bisa memastikan kondisinya. Apakah Qin San mengalami luka serius atau hanya kehabisan energi? Jika hanya kehabisan energi, mereka akan menanggung konsekuensi besar jika menyerang kediaman Qin. Sementara itu, di kediaman Qin, Qin San saat ini sedang duduk bersila. Sudah 3 hari ini, dia kembali ke pavilionnya setelah tersadar dari pingsannya. Dia terus mengedarkan teknik kultivasi Kaisar Langit miliknya untuk mengembalikan energinya. Dia juga terus memperkuat dasar kultivasinya di alam prajurit surgawi tingkat 6 awal. Qin San sebenarnya masih memiliki pil spiritual pengembali energi tingkat 6 yang ditemukan di cincin ruang. Namun dia enggan menggunakannya saat ini. Penggunaan pil spiritual energi yang berlebihan bagi kultivator yang masih berada di bawah alam raja akan beresiko bagi perkembangan kultivasinya. Qin San lebih memilih mengembalikan energi yang terbuang saat pertarungan di kediaman penguasa kota dengan menyerap energi alami di kediaman Qin. Saat ini Qin San merasakan pembatas alam kecilnya sudah mulai retak. Pertarungan sebelumnya telah berkontribusi banyak membuat pembatas alam kecilnya menipis. Setelah 1 jam, Qin San membuka matanya dan menghembuskan nafas. Akhirnya, alam prajurit surgawi tingkat 6 menengah. Gumamnya sambil berdiri. Dia melangkahkan kakinya untuk membersihkan badannya. Auranya saat ini sudah kembali normal. Energi di tubuhnya juga sudah kembali 100%. Matanya memancarkan cahaya agung yang tak berujung. Setelah membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya, Qin San berjalan keluar dari pavilionnya. Dia ingin merilekskan tubuhnya. Dia juga ingin memastikan keadaan terkini di kediaman keluarga Qin. Saat berjalan ke area latihan keluarga, dia menemukan generasi muda keluarga Qin yang tersisa sedang berlatih dengan keras. Di antara mereka ada Qin Xiaotian dan yang lainnya. Menyaksikan pemandangan itu, Qin San tersenyum puas. Dia bisa melihat tekad untuk menjadi orang yang lebih kuat dari orang-orang itu. Dia tidak mengganggu orang-orang ini berlatih. Qin San berbalik dan berjalan menuju daerah terlarang kediaman Qin. Dia ingin menemui Patriark Qin.
Salam kakek. Di depan pintu batu, Qin San mengatupkan tangannya sambil memberi salam. Meskipun saat ini, dia jauh lebih kuat dari Patriark Qin, namun biar bagaimanapun, Qin Sun adalah kakeknya. Saat pintu batu terbuka, Qin San berjalan masuk menuju pondok yang berada di bagian belakang. Di dalam pondok, Qin Sun sedang duduk dan menyambut Qin San dengan senyuman lega. Duduklah, Saner, beberapa hari ini, orang-orang kita sudah menghalangi beberapa orang yang tidak dikenal yang mencoba mendekati tembok kediaman Qin, kata Qin Sun dengan tatapan yang dalam. Di balik rasa senangnya atas kekuatan bertarung Qin San saat ini, dia juga khawatir dengan bahaya yang menanti di masa depan. Semakin kamu tumbuh kuat, semakin banyak yang akan mengincarmu. Kalimat itu dipegang teguh Qin Sun selama ini. Saner, ingatlah satu hal, selama kamu tidak berdiri di puncak maka orang-orang akan selalu mengincarmu. Kami keluarga Qin sama sekali tidak takut untuk terus menopang perkembanganmu. Tapi, kakek minta maaf pondasi keluarga kita masih sangat lemah, kata Qin Sun dengan tatapan yang dalam. Setelah terdiam beberapa saat, Qin Sun lanjut berkata, sebenarnya, keluarga Qin dulunya adalah keluarga kuat, ucapnya. Qin Sun kembali melanjutkan ceritanya. Dia tidak ingin menyembunyikan sedikitpun lagi pada Qin San. Keluarga Qin dulunya adalah sebuah klan kuno yang berada di benua Sanggu. Kekuatan klan Qin saat itu tumbuh sangat pesat dan mulai melampaui klan kuno lainnya. Karena mulai merusak keseimbangan antar klan, akhirnya beberapa klan kuno menyatu dan menyerang klan Qin. Pandangannya terlihat kosong. Qin Sun mengingat setiap kata yang diceritakan ayahnya kepadanya. Sejak 500 tahun lalu, klan Qin meninggalkan benua Sanggu. Orang-orang yang berhasil melarikan diri saat itu hanyalah anak-anak dan perempuan klan Qin. Itu pun jumlahnya tidak banyak dan tanpa membawa warisan klan. Sementara sisanya habis dibantai. Orang-orang klan Qin yang berhasil melarikan diri, terus berlari hingga sampai ke benua Yanchun. Butuh waktu puluhan tahun bagi mereka untuk benar-benar lepas dari kejaran para anggota klan kuno di benua Sanggu. Benua Yanchun yang memiliki energi yang lebih lemah dari benua lainnya, saat itu hanyalah benua terlantar. Orang-orang yang tinggal berkelompok tidak ada yang berani menyebut diri mereka sebagai sebuah klan. Banyak orang yang bahkan berbeda garis keturunan menyatu dan membentuk satu kelompok yang kemudian diberi nama keluarga. Sejak 300 tahun lalu, mereka akhirnya mulai menetap di kota ini. Orang-orang klan Qin yang saat itu mulai menetap di satu tempat juga tidak berani menggunakan nama klan. Sejak saat itu, mereka ikut menggunakan nama keluarga. Dengan sebutan keluarga Qin, awal keluarga Qin menempati wilayah ini. Nama kota Siang saat itu adalah kota Wuji, merujuk dari Gunung Wuji. Namun 200 tahun lalu, keluarga Siang yang berhasil menekan keluarga lain di wilayah kota Wuji, mengganti nama kota itu menjadi kota Siang. Keluarga Qin kala itu sebenarnya punya kemampuan untuk menekan keluarga Siang. Namun mereka tidak ingin menonjolkan diri. Saat mulai berkuasa, keluarga Siang sangat jarang mengganggu kepentingan keluarga Qin. Itu juga berdasarkan kesepakatan Patriark Qin dan penguasa kota Siang kala itu untuk tidak saling menekan. Namun 100 tahun terakhir, keluarga Siang diam-diam selalu memantau perkembangan keluarga Qin. Pada akhirnya, mereka menciptakan kompetisi yang diberi nama pertarungan Gunung Wuji. Sejak dulu kala, setiap generasi berbakat keluarga Qin yang ikut kompetisi itu banyak yang mati. Jika tidak mati di pertarungan Gunung Wuji, mereka akan menghilang tanpa jejak saat meninggalkan kediaman Qin. Entah saat melakukan penempaan diri di Gunung Wuji ataupun hanya sekedar keluar dari kediaman keluarga Qin. Entah sudah berapa banyak jenius berbakat keluarga Qin yang mati tanpa diketahui penyebabnya. Keluarga Qin sebenarnya mencurigai keluarga Siang. Namun mereka tidak memiliki bukti dan kekuatan lagi untuk melawan. Qin Sun sangat tahu bagaimana keluarga Qin mendapat tekanan sejak dulu. Kakaknya yang memiliki bakat luar biasa ikut jadi korban operasi rahasia keluarga Siang. Qin Sun menggeretakkan giginya, pandangannya kosong.
Beban besar yang ada di pundak setiap generasi keluarga Qin selalu gagal memenuhi harapan membalaskan dendam leluhur mereka. Jangankan kembali ke benua Sanggu untuk balas dendam. Bahkan di kota kecil, kota Xiang, mereka selalu berada di bawah tekanan. Qin San mendengarkan cerita kakeknya dalam diam. Dia kini tahu, beban tiap generasi keluarga Qin ternyata begitu besar. Dalam hatinya, dia berjanji akan membalaskan tiap rasa sakit, tiap tetes air mata dan tiap tetes darah jenius keluarga Qin dan leluhur klan Qin di benua Sanggu. Suatu saat, aku pasti bisa sampai ke benua Sanggu, membalas darah dengan darah, serta mengambil semua milik klan Qin yang telah dirampas paksa, gumam Qin San dalam hati dengan tekad yang kuat. Namun itu masih sangat lama. Qin San masih harus memikirkan cara menjaga keluarga Qin terlebih dahulu dan membalaskan setiap nyawa anggota keluarga Qin yang direnggut akibat pengaturan keluarga Xiang. Kakek, aku berjanji, suatu saat semua rasa sakit, baik yang dialami keluarga Qin di benua ini maupun darah yang menetes dari tubuh leluhur klan Qin akan aku balaskan, kata Qin San. Sudahlah, aku menceritakan ini padamu bukan untuk menambah bebanmu. Aku hanya melihatmu sudah dewasa. Cerita soal asal-usul kita mesti harus diturunkan dari generasi ke generasi, kata Patriark Qin. Cerita soal asal-usul keluarga Qin ini sejak dulu hanya diketahui oleh orang tertentu. Hanya Patriark dan Penatua. Cerita itu kemudian akan diturunkan ke generasi selanjutnya hanya pada orang yang kelak akan diangkat menjadi Patriark keluarga Qin. Setelah 5 jam lebih di daerah terlarang keluarga Qin, Qin San akhirnya kembali ke pavilionnya. Dia kembali ke kamarnya, mengambil posisi duduk bersila dan mulai menggerakkan kekuatan jiwanya. Dia mencari informasi soal formasi pertahanan dan formasi menyerang di sisa-sisa ingatan Kaisar Langit pada bintang-bintang yang ada di lautan kesadarannya. Setelah semalaman mencari, Qin San akhirnya menemukan pengetahuan terkait formasi pertahanan dan menyerang yang cocok dibangun di kediaman Qin. Qin San membuka matanya kemudian berjalan ke bagian belakang pavilionnya. Dia ingin mencoba mendirikan formasi pertahanan dan menyerang dari informasi yang dia peroleh dari sisa ingatan Kaisar Langit. Qin San mulai memusatkan pikirannya dan melepaskan kekuatan jiwanya. Satu persatu titik dia tandai dengan gerakan tangannya. Dia akan memulai dengan skala kecil, yakni pavilionnya. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, akhirnya Qin San menghela nafas lega. Mendirikan formasi pertahanan yang dapat benar-benar menahan gempuran kuat dari alam elemen ternyata benar-benar sulit, pikirnya. Saat ini dia berhasil mendirikan formasi pertahanan tingkat 3. Ini adalah pertama kalinya dia mendirikan sendiri formasi pertahanan wilayah. Sebelumnya di dasar jurang Gunung Wuji, dia hanya melapisi formasi yang sudah ada di kebun tanaman spiritual di tempat itu. Qin San menyalurkan energi ke tangan kanannya. Dia mengontrol kekuatannya kemudian mengayunkan tinjunya ke arah formasi pertahanan spiritual tingkat 3 yang baru diciptakannya. Duar, duar. Setelah awan debu mulai menipis akibat benturan pukulan dan formasi pertahanan miliknya sendiri, bibir Qin San menyunggingkan senyum puas. Akhirnya berhasil, gumamnya kegirangan. Selanjutnya Qin San berhasil membangun formasi menyerang. Sosok singa dengan gagah berdiri di atas pavilionnya. Singa itu memancarkan aura penekanan yang sangat kuat. Dia kemudian menancapkan palu hitam, senjata spiritual bintang 3 yang sebelumnya dia rebut dari tangan Ma Deng di alun-alun kota. Dia perlu menguji kekuatan formasi menyerang yang dia ciptakan. Dengan gerakan tangannya, singa itu menerjang turun dan mengantam palu hitam. Duar, duar. Ledakan besar terjadi. Sebuah lubang besar kini terlihat di tempat palu hitam ditancapkan. Di bawah lubang, palu hitam itu sudah berubah bentuk menjadi potongan besi tua. Akhirnya, jika formasi ini dikendalikan oleh kakek bersama penatua lainnya, setidaknya ini bisa membunuh kultivator alam elemen tingkat 5 puncak, gumamnya. Qin San berjalan masuk ke pavilionnya. Sejak meninggalkan jurang Gunung Wuji, dia belum tidur sama sekali. Di alamnya saat ini, meskipun 1 bulan,
dirinya sebenarnya bisa bertahan tanpa tidur. Namun saat ini, dia merasa benar-benar membutuhkan tidur. Penggunaan kekuatan jiwanya yang berulang-ulang saat uji coba mendirikan formasi tadi sudah membuatnya sangat letih. 2 hari berlalu sejak sukses melakukan uji coba mendirikan formasi. Saat ini Qin San bersama Patriark Qin dan para penatua sedang berkumpul di area tengah wilayah kediaman Qin. Qin San ingin mulai membangun formasi besar yang dapat menjangkau seluruh wilayah kediaman Qin. Dia mulai memusatkan pikirannya, melepaskan kekuatan jiwanya dengan maksimal. Tangannya mulai bergerak ke tiap sisi. Keringat sebesar biji jagung terlihat menetes dari keningnya. Setelah 2 jam, Qin San bernafas lega. Dia berhasil membangun formasi spiritual jenis pertahanan yang berbeda dari formasi yang ada di kediaman penguasa kota. Formasi yang dia dirikan tidak membutuhkan ahli formasi untuk mengaktifkannya. Qin San cukup menanamkan kekuatan jiwanya di formasi itu dan menghubungkan dengan kekuatan spiritual orang-orang keluarga Qin. Setelahnya, Qin San hanya perlu memperlihatkan ke mereka cara mengaktifkan formasi itu dengan kekuatan spiritual mereka. Baik dilakukan sendiri maupun gabungan. 3 jam berikutnya, Qin San kembali berhasil membangun formasi spiritual menyerang seperti yang sebelumnya dia dirikan di pavilionnya. Dia bahkan menjadikan dirinya sebagai target uji coba dari formasi itu. Berbekal formasi pertahanan sisik naga dan kekuatan tubuh rajab miliknya, formasi yang dia bangun berhasil dia atasi. Meskipun demikian, saat ini dia yakin formasi menyerang yang saat ini berdiri di kediaman Qin bisa menghancurkan kultivator alam elemen tingkat 5 puncak. Tentunya dengan menggunakan kekuatan kakeknya dan para penatua keluarga Qin dalam mengaktifkan formasi. Qin Sun dan para penatua dibuat tercengang, mereka tidak menyangka kekuatan dari formasi menyerang yang Qin San dirikan bisa sekuat itu. Tuan Muda Qin benar-benar mewarisi bakat dari leluhur. Setelah sekian lama, akhirnya keluarga Qin bisa memiliki jenius yang begitu berbakat, kata penatua pertama dengan sorot mata senang. Benar, aku yakin, suatu saat, Tuan Muda Qin akan membawa keluarga Qin menuju kejayaan, tambah penatua kedua. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.